ya sudah mulai menjelang siang juga gitu ya. Maka dari itu kita mulai terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Kita terlebih dahulu begitu sambil menunggu yang lainnya. Baik, gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam agenda temu perdana pengurus LPIM ya tahun 2022 gitu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Gitu. Ya sebelumnya perkenalkan kembali gitu ya. Nama saya Salman Al Farisi gitu ya yang di sini insya Allah akan memandu jalannya pertemuan pada pagi hari ini begitu ya sebagai MC seperti itu. Kemudian sebelumnya saya sampaikan untuk susunan acara gitu ya teman-teman pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawah, kemudian sambutan dari Direktur LPIM, kemudian perkenalan dan games, kemudian orientasi, dan yang terakhir adalah penutup itu. Nah, langsung saja begitu ya teman-teman, berhubung sudah makin siang begitu ya, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian selanjutnya untuk menambah keberkahan akan kita dengarkan tilawah gitu ya teman-teman dari saudara Iqbal Amanah gitu ya. Cek Mas Iqbal. Sudah belum ya? Atau halo Mas Iqbal? Cek suaranya masuk Salman. Ya, masuk Mas, masuk. Oke. Bagaimana Mas Iqbal? Sudah siap atau? Oke, siap ya. Cek Mas Iqbal. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثل اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وذل من يحموم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Ya, jazakallahu khairan gitu ya kepada Iqbal Amanah yang sudah menyampaikan tilawah gitu ya. Semoga bisa menambah keberkahan pada pertemuan kita pagi hari ini. Gitu. Ya, baik teman-teman. Sekali lagi saya ini ya ingatkan seperti itu teman-teman untuk bisa menghidupkan kameranya kembali dan mengajak kawan-kawan yang lainnya gitu ya yang belum bergabung pada pagi hari ini seperti itu. Baik, selanjutnya ya teman-teman akan ada sambutan begitu ya dari Direktur LPIM yaitu Mas Evan Setiawan Parusa. Kepada Mas Evan kami persilahkan. Ya, cek suara saya masuk ya? Masuk, Mas. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan di Zoom meeting untuk temu berdana ya, pengelola LPIM untuk pertama kalinya setelah kita semua mungkin ditembung, dihubungi, ya dikontak oleh orang-orang terdekat kita, teman kita atau pengurus, ya atau mungkin melalui jalur open recruitment yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Mujahidin UNY. Ya intinya selamat datang di LPIM begitu. Salat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak dan juga kita semua bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Pertama-tama senang sekali kita bisa bertemu ya untuk pertama kalinya di kepengurusan LPIM ini. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga pertemuan yang pertama ini menjadi kesan yang baik bagi kita semua, ajang silaturahim yang baik. Kalau ada pepatah di bahasa Arab itu bunyinya al-liqa'u al-ula latun safiha. Pertemuan pertama itu tidak bisa dilupakan katanya. Ya semoga kita semua bisa
terus menjalin silaturahim, kolaborasi di LPIM. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang bersedia bergabung di LPIM. Di tengah apapun kesibukan teman-teman ya, saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang LPIM aja gitu ya. Pasti ada yang di BEM mungkin, atau di HIMA, atau mungkin biasanya di SKUKKI begitu ya. Atau mungkin di di Takmir Masjid Al Mujahidin ya. Di Takmir Masjid Mujahidin, kemudian di BSO juga. Atau mungkin juga ada yang sudah profesional mungkin di dunia kerja, di dunia aktivis, di dunia ya yang lain ya. Artinya di tengah apapun kesibukan teman-teman, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi bagian dari LPIM. Insya Allah ini adalah ladang aktivitas amal yang bermanfaat begitu, karena setidaknya ini akan bermanfaat jika dirasa bagi teman-teman ya. Sekarang lagi zaman-zamannya nih, obrolan kalau organisasi itu kurang bermanfaat untuk menumbuhkan diri, ya nggak apa-apa. Setidaknya ini bermanfaat untuk orang banyak begitu. Nggak semua yang kita hadapi itu harus untuk diri sendiri. Begitu. Jadi semoga apa yang kita lakukan terus bermanfaat dan menjadi amal jariah di hari akhir nanti. Kemudian selanjutnya pesan ya, sedikit pesan buat teman-teman. 2 pesan aja. Yang pertama, santai ya, santai, enjoy, seru aja di LPIM begitu. Nggak perlu terlalu kaku, terlalu pusing gitu ya. Intinya kita semua di sini melakukan sebisanya, melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau teman-teman santai, enjoy, insya Allah apa yang kita lakukan ya akan baik, seru dan tidak menemui halangan. Jika berbenturan dengan apa dan apa, saya rasa buat para aktivis sudah wajar lah dan biasa banget gitu ya. Nggak perlu terlalu terlalu dipikir dalam-dalamnya. Kita sudah bersama WD3 yang insya Allah dari psikologi. Jadi kalau teman-teman ada yang Mbak Rofida ya, jadi kalau teman-teman kalian merasa perlu banget bimbingan konseling begitu, stres dan semacamnya di LPM, bisa langsung ke WD3 ya. Beliau kan di SDM gitu. Nah, karena kan katanya kalau suatu urusan tidak diserahkan pada ahlinya, kita nanti semua bisa celaka. Makanya itu kita sudah memilih orang yang sesuai dengan urusannya masing-masing. Dan yang terakhir, semangat ya di LPIM ini. Insya Allah apa yang teman-teman lakukan bisa menjadi berkah. Kalau mau ya sedikit pesan ya di awal, bahwasanya kita berharap teman-teman bisa banyak bergerak di LPIM. Jadi teman-teman menjadikan LPIM ini tempat kontribusi yang ideal. Mungkin teman-teman menghadapi di organisasi-organisasi lain atau lembaga-lembaga lain yang mendapati di sana itu banyak birokrasi yang sedemikian rupa, kemudian banyak hal yang terbatasi, ya barangkali di LPIM ini teman-teman bisa lebih leluasa. Nah, harapannya teman-teman bisa menggunakan keleluasaan ini untuk ya inovasi, inisiatif, hal-hal yang lebih produktif begitu. Atau dijadikan tempat tinggal juga nggak apa-apa begitu ya. Sekre LPIM insya Allah tetap buka begitu ya. Kuncinya ada di sebelah timurnya itu ada rak-rak. Nah, itu kunci LPM di situ. Kalau teman-teman mau melipir setelah organisasi, rapat sampai malam gitu mau melipir ke LPM ya boleh. Paling yang tidur di sana Mas Nizar ya, ketua takmir. Ya, kemudian nanti harapannya di pertemuan ini kita juga bisa perkenalan masing-masing ya. Barangkali teman-teman ada yang belum kenal dengan teman satu direksinya atau satu programnya, belum kenal dengan saya ya, nanti perkenalan kita. Sengaja nggak perkenalan di sambutan. Intinya cukup tahu aja bahwasanya kita sama-sama di LPIM, kita sama-sama bergerak di Lembaga Pendidikan Islam Mujahidin, berkaitan dengan statuta, kemudian
status LPIM itu sendiri, kemudian visi, misi dan lain sebagainya nanti dijelaskan ketika orientasi. Yang pertama pokoknya yang bisa saya sampaikan hari ini ya cuma sambutan aja karena lebih banyak nanti di bagian orientasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya teman-teman sudah hadir di LPIM. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap santai dan semangat, ya, profesional juga, bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih gitu ya kepada Mas Evan selaku Direktur LPIM gitu ya, sudah menyampaikan beberapa hal gitu ya, termasuk kata-kata penyemangat juga gitu ya bagi kita semua gitu ya teman-teman pengurus LPIM tahun 2022. Kemudian menginjak acara selanjutnya gitu ya teman-teman, yaitu tentang perkenalan dan games seperti itu yang nanti akan dibersamai oleh Mbak Rofidah gitu ya. Ya, pada Mbak Fidah kami persilahkan. Oke. Oke, terima kasih Salman. Sudah memberikan ke saya waktunya. Oke. Udah deg-degan sebenarnya nih. Sudah lama nggak pernah banyak berbicara di depan orang banyak. Jadi agak aneh rasanya. Oke, kalau gitu saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu pertama kalinya sebagai temu perdana pengurus LPIM. Ya, kita sama-sama semua di sini, walaupun mungkin ada yang sebelumnya sudah pernah bergabung di LPIM, atau mungkin yang sebelumnya baru jadi santri sekarang sudah jadi pengurus, atau yang sama-sama kita benar-benar baru tercemplung di pengurusan LPIM tahun 2022. Dari manapun itu, bagaimanapun background kalian, kita sama-sama lagi berkumpul di sini, dan kita sedang memegang amanah sebagai pengurus LPIM selama 1 tahun kepengurusan. Oke, sekarang agendanya adalah perkenalan. Ini sebenarnya ini sebenarnya agak lebih cepat dari waktu yang udah kita alokasikan. Jadi mungkin nanti selesai bisa lebih cepat, tapi untuk mendukung percepatan selesainya pertemuan kita, teman-teman, saya harap bisa untuk interaktif ketika saya meminta untuk berbicara, gitu ya. Jadi kita saling interaktif bersama. Biar semakin interaktif, maka kita semua akan semakin cepat menyelesaikan seluruh agendanya. Ya, ini kan tidak perlu untuk memanggil berkali-kali, tidak perlu membuang waktu untuk harus menunggu dan lain sebagainya. Ya, itu harapan yang pertama dari saya dari perkenalan ini. Oke. Jadi nanti akan ada 2 sesi perkenalan. Yang pertama adalah perkenalan secara biasa yang mungkin kita sering ya melakukan itu dimanapun tempatnya. Walaupun mungkin di sini ada yang sudah saling kenal pun, ketika suasananya berbeda, ketika kita memasuki dalam lingkungan yang berbeda, pasti kita akan mengulangi hal yang sama lagi, yaitu memperkenalkan diri. Ya, biasa kayak kita masuk kelas pertama kali, ketika kita gabung ke organisasi mahasiswa pertama kali, dan ini juga sama gitu ya. Kita masuk di LPIM pertama kali ini karena pertama mungkin saya belum kenal kalian, atau mungkin kalian sudah kenal saya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita saling mengenal ya. Jadi pertama itu ada perkenalan biasa, kemudian yang kedua nanti akan ada perkenalan lebih lanjut, dan ini dan ini akan kita bentuk dalam sebuah sedikit permainan kecil. Jadi permainan kecil. Semoga permainan yang menyenangkan, dan semoga saya tidak garing dalam membawanya, dan mendukung untuk tidak garing. Jadi teman-teman bisa ikut untuk menanggapi
dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan. Ya. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian perkenalan secara biasa yang biasa kita lakukan. Saya mulai dulu. Kenalkan, nama saya adalah Rofidah. Kalian bisa panggil Vida atau bisa panggil juga Rofidah. Ya. Asal dari Yogyakarta dan beramanah di sini di Direksi 3. Ya, bersama dengan tim Direksi 3. Kemudian, lupa satu hal, sorry lupa. Jadi nanti aku lupa nih satu, kelupaan tuh. Jadi nanti perkenalan itu adalah nyebut nama, asal, kemudian amanahnya di mana, dan satu lagi adalah satu kata yang menggambarkan dirimu sekali. Hanya satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu kata doang. Ya, satu kata doang. Jadi nyebutin nama, asal, dan nama, asal, amanahnya apa, dan satu kata yang menggambarkan dirimu. Oke, sorry, lupa guys. Oke, tadi dia kenalkan nama, saya diperkenalkan nama, kalian udah tahu nama aku pakai aku aja ya. Kalian udah tahu namaku. Sekarang aku menyampaikan satu kata yang menggambarkan aku sekali, yaitu orang apa ya? Aku akan memilih kata enjoy. Setelah kalian akan mengartikan kata itu dengan kata apa, tapi kalian bisa menganggap atau kalian bisa melihat bahwa itu adalah kata yang aku banget. Gitu ya. Jadi kita akan bergantian semua satu persatu untuk saling memperkenalkan diri seperti itu. Nyebutkan nama, asal, daerah, amanahnya, dan satu kata yang dirimu sekali. Dirimu sekali. Jadi satu kata aja. Jadi cuma nyebutin satu kata aja dan orang bisa langsung tahu, oh, ternyata dia adalah orang yang seperti ini. Gitu ya. Oke. Kita coba mulai dari direkturnya dulu. Silahkan, Mas Evan, untuk memperkenalkan diri, Mas Evan. Baik, nama saya Evan Setiawan Parusa, biasa dipanggil Evan. Biasa saya menulis nama itu Evan S. Parusa. Gitu. Asal daerah Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian amanahnya saat ini ya Direktur LPIM seperti itu. Satu kata yang menggambarkan diri. Nah tadi kan nama saya biasa disebut Evan S. Parusa. Gitu. Satu kata yang menggambarkan diri, S-nya itu sangar. Oke, menarik. Sangar, cocok sekali memang. Kita semua mengakui mungkin ya. Padahal aslinya S-nya bukan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Evan sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut, sekarang kita mulai dari, ini akan aku acak, ya karena aku tidak tahu urut-urutan kepengurusan sebenarnya, belum hafal. Jadi akan aku acak satu-satu ya. Sekarang dari MC-nya dulu, silahkan Mas Salman. Tadi Mas Salman udah perkenalkan diri, tapi sekarang ulangi. Saya lagi ya, Mbak? Iya dong. Mungkin ada yang baru datang tuh. Sekarang tadi pesertanya baru 12, sekarang sudah 20. Berarti ada 8 orang belum kenal sama kamu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Bisa dipanggil Salman. Asal dari Solo. Sukoharjo sih, Sukoharjo. Gitu. Kemudian amanah di Direksi 1 di bagian pengurus MP. Madrasah Tulabiyah. Itu. Kemudian satu kata tadi ya, Mbak. Ya, apa ya? satu kata. Yang kamu sekali. Yang satu kata tentang diri saya yaitu santuy gitu, Mbak. Santuy. Jadi Salman Okay. S-nya itu santuy. Oke, boleh. Cakep. Good. Oke. Terima kasih Salman sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke acak ya, siap-siap ya. Oke, sekarang ganti perempuan. Tadi laki-laki terus, sekarang perempuan. Pertama dimulai dari Laila. Silakan Laila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Laila Nurul Hasanah, biasa dipanggil Laila, tapi lebih suka dipanggil Lail. Asal dari Gunung Kidul, kemudian amanahnya di Direksi 2,
Kemudian satu hal yang menggambarkan saya itu random. Random. Wow, seru ya. Ya kebayang random. Oke. Tapi ya, Kenal semuanya. oke. Terima kasih, Lai. Kasih. Oke, lanjut. Sekarang perempuan lagi lah ya, perempuan lagi ya. Aku akan ajak ke perempuan lagi. Dimulai dari Fitri yang sering ngechat kita. Siapa tahu sering ngechat tapi ternyata belum kenal. Ya, Fitri, silahkan perkenalkan dirimu. Suaranya apakah bisa didengar, Mbak? Dengar? Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriana Pustipaningrum, asal dari Kulon Progo. Untuk saat ini di LPIM diamanai sebagai sekretaris. Kemudian satu hal yang menggambarkan saya, diam. Diam. Mengerikan. Agak-agak serem, tapi oke. Itu adalah yang menggambarkan Fitri sekali. Diam-diam tapi bergerak dengan gesit. Karena Fitri itu sangat fast respon, teman-teman ya. Jadi hebat banget lah orang itu. Terima kasih Fitri sudah mengenalkan diri dengan satu kata yang aku itu kamu sekali ya. Oke, lanjut. Kalau gitu sekarang ganti yang laki-laki lagi. Saya mulai dari Mas Iqbal Amanah. Silahkan. Oke, cek suara saya terakses ya teman-teman. Benar. Perkenalkan, nama saya Iqbal Amanah. Asalnya dari Kebumen, amanahnya sebagai Iqbal gitu ya. Kalau di MT di Madrasah Kulaibiyah, untuk menggambarkan diri saya adalah tenang. Tenang. Oke. Lucu sekali. Amanahnya adalah Iqbal. Oke. Cukup berpikir tapi oh iya namanya Iqbal Amanah jadi apa? Oke, terima kasih Iqbal. Tenang. Ya, memang Mas Iqbal ini orang yang sangat tenang sekali. Jadi ketika ada huru hara, beliau menenangkan mungkin. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Iqbal sudah menenangkan diri. Kita lanjut yang perempuan lagi ya. Kita masuk ke timku sendiri. Kepada Mbak Vivi, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Suhaila Nur Afifi. Suhaila Nur Afifi, biasa dipanggil Vivi. Asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Jauh ya, lumayan. Terus amanahnya ya sama kayak Mbak Rofida, sama Isna juga tadi, Direksi 3. Terus satu kata mungkin karena huruf awalnya S, slow. Ya. Yeah. Slow, oke. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya bakal banyak nih yang kata-katanya seperti itu. Mungkin dengan arti yang berbeda, kata yang berbeda tapi dalam arti yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke bersiaplah wahai kalian yang sedang menutup kamera. Saya akan mulai panggil dari Faris. Oke, Faris silahkan perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Ihsan. Bisa dipanggil Ihsan. Oh, panggilannya Ihsan, salah ya? Iya, panggilnya Ihsan, Mbak. Saya dari Tangerang, Banten. Kemudian saya diamanahi di MT. Satu kata untuk diri saya itu kalem. Kalem, mirip dengan Mas Iqbal. Oke, terima kasih Faris sudah memperkenalkan diri. Kalem. Sebenarnya agak serem kalau sama orang-orang yang diem ya. Tapi semoga di sini bisa terus interaktif ya, walaupun kalian Iqbal, kemudian Fitri dan Ihsan udah termasuk orang yang kalem. Oke, sekarang lanjut. Kita akan lanjut perkenalan ke yang laki-laki lagi deh. Lanjut ke Mas Dendi. Apakah ada di situ? Ada. Oke, ada Mas Dendi. Lama tidak bertemu dengan Mas Dendi. Ya, perkenalkan nama saya Dendi Sanjaya. Tadi apa aja, Mbak? Nama, terus? Nama, asal, kemudian amanahnya di mana, dan satu kata yang kamu sekali.
Nama saya Dandi Sanjaya, dipanggil Dandi, asalnya dari Buton, Sulawesi Tenggara. Amanahnya di Tahsin. Satu kata bagi saya itu menggambarkan dosa yang yakin. Yakin, wow, oke. Jadi dalam setiap tindakannya pasti akan merasa yakin. Terima kasih Mas Dandi sudah memperkenalkan diri. Oke, keren ya, yakin. Ya, serem lah, ini juga agak-agak sangar berarti ya. Oke, lanjut kita ke yang perempuan sekarang. Banyak yang menutup kamera, jadi bersiaplah kalian. Mulai dari Rema. Udah di situ Rema? Oke, suara saya terakses kah? Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rema Fika Ulia, bisa dipanggil Rema atau Wafi. Asalnya dari Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian di LPM sebagai ini manajer Tahsin kayak gitu ya. Kemudian satu kata yang menggambarkan diri saya ini benih. Apa terputus-putus? Oke. Tadi sampai mana, Mbak? Satu kata yang kamu buat langsung set gitu hilang. Oke. Satu kata yang menggambarkan diri saya mungkin menyebutnya ini aja. Benih. Jernih. Oke. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Semangat Ibu Guru. Lagi ngajar nih ya Rema ya. Oke, terima kasih Rema. Lanjut ke siapa yang belum ya? Sampai lupa nih. Oke, lanjut kita ke Alvin. Muhammad Alvin. Are you there? Iya Mbak, gimana? Oke, silakan kenalkan diri Alvin, sebutkan nama, asalmu, amanahmu di LPIM, dan satu kata yang kamu sukai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Rivaldi. Sebelumnya izin off cam karena sedang double meet ya. Oke. Nama saya Muhammad Alvin Rivaldi, biasa dipanggil Alvin, dari Prodi Sastra Indonesia. Tahun ini diamanahi di program bahasa Arab LPIM, mengurus program bahasa Arab LPIM bersama Mas Aang selaku direktur bahasa Arab. Kemudian satu hal yang Alvin sukai apa ya? Bakso. Bakso, unik sekali. Oke, terima kasih Alvin. Oke, bakso. Agak lucu, sulit untuk menggambarkan dirimu seperti apa, tapi unik ya. Berarti mungkin kamu termasuk orang yang unik. Oke, terima kasih Alvin. Lanjut kita ke Syahidah Ulia. Apakah ada di situ? Syahidah Ulia. Oke, belum ada mungkin ya. Oke, kita geser dulu ke Wafda. Wafda, ada Wafda? Earlier. Suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, Wafda. Bismillah, perkenalkan nama aku Wafda Miftah Arfia, biasa dipanggil Wafda. Asal dari Sragen, amanahnya di Direksi 2. Terus satu kata ya. Apa ya? Coklat aja deh. Belum ada kan? Coklat belum ada. Oke, coklat. Kesukaanmu coklat berarti ya? Mungkin. Suka coklat, makan coklat, warna coklat. Oke, berarti memang kamu sekali coklat. Terima kasih Wafda sudah memperkenalkan dirimu dengan satu kata yaitu coklat. Oke, lanjut nih ke siapa ya? Ke Mas Iqbal Cahya. Ada Mas Iqbal? Mas Iqbal Cahya? Halo, ada. Oke. Silakan mengenalkan diri Mas Iqbal. Ya, nama saya Iqbal Cahya. Asal dari Jogja ya. Kemudian amanah
di saat ini di MT ya, manajernya MT. Kemudian satu kata ya, wah satu kata agak susah juga ya pertanyaannya, Masya Allah. Hanya satu Mungkin kata loh. mungkin saya memilih langit ya, langit. Langit. Anak-anak sendu sepertinya Mas Iqbal ini. Anak bahasa ya Mas. Langsung ketebak kan? Oke. Oke, terima kasih Mas Iqbal dengan satu kata yang sangat menggambarkan Mas Iqbal sekali. Oke. Lanjut kita ke Asma Aulia Syahidah. Ada di situ? Ada, Mbak. Oke. Boleh perkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asalnya, amanahnya, dan satu kata dirimu. Perkenalkan, nama saya Asma Aulia Syahidah, biasa dipanggil Asma, dari Pendidikan Seni Rupa 2020. Amanahnya di bagian Hifzil Bendahara. Satu kata. Asal ya? Asal dari Bandung, Jawa Barat. Satu kata, apa ya? Hemat mungkin. Hemat, wow, oke. Sangat menarik karena menggambarkan sekali sebagai seorang bendahara harus berhemat. Oke, terima kasih ya semua. Lanjut kita ke Faiz. Bener ya panggilannya Faiz? Suara saya kedengar nggak, Mbak? Kedengar kok, sudah masuk suaranya. Ah, mana nih? Putus sepertinya suara saya di sana ya. Kalau Faiz, apakah ada Faiz? Oke. Higien Faiz bukan, Mbak? Oh, panggilnya Higien ya? Bukan Faiz ya? Iya. Oh iya, mohon maaf lahir batin. Karena belum kenal jadi belum tahu. Agak sulit menyebutkan namanya jadi takut. Salah, jadinya. Silahkan mengenalkan dirimu biar kita jadi tidak salah lagi memanggilmu. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Perkenalannya apa dulu nih, Mbak? Nama, sebutkan namamu, nama panggilanmu ya. Dan nama lengkap boleh, nama panggilan boleh. Terus asalmu, amanahmu, satu kata. Oke. Commute, Higien. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Higien Faiz Rana Mandala Rosyidi, biasa dipanggil Higien, Gian atau Hiva. Asal dari Sleman. Saya dari pengurus program Bahasa Arab dan dibersamai oleh direktur saya, Mas Aang. Kemudian apa ya Mbak yang terakhir tadi? Satu kata yang kamu sekali. Yang aku sukai atau yang menggambarkan dirimu. Jadi kamu ngasih tahu orang lain dirimu tuh orang seperti apa, tapi hanya dengan satu kata. Cowok, Mbak. Cowok, oke, boleh sih. Ya, berarti selain kamu udah jadi kelamin laki-laki, kamu berarti harus orang yang gentle mungkin ya. Siap, Mbak. Oke, terima kasih Gian. Mungkin sudah menyambi, boleh sweet-sweet ya, saling mendengarkan dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke siapa yang belum ya? Ke Isabella. Cek suara saya terakses tidak ya, Kak? Terakses. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isabella. Itu nama lengkapnya Isabella, panggilannya Isabel. Kemudian saya asalnya dari Kuto Arjo, Purworejo. Satu katanya receh. Receh, siap temanku nanti nih ya. Kita akan sama-sama receh. Ya. Oke, Isabella. Terima kasih Isabella sudah memperkenalkan dirimu. Kita lanjut ke Muhammad Nasih. Ada di situ? Halo. Oke, ada. Nasi Ulwan. Oke. Silakan kenalkan dirimu. Oke.
Perkenalkan nama saya Muhammad Nasirwan, lebih dikenal dengan Aang, terus dari Prodi PJKR angkatan 19. Udah. Terus apa lagi, Mbak? Asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Terus amanahnya sekarang di LPI? Amanahnya sekarang di Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Dan satu kata yang kamu sekali adalah? Makan. Makan. Oke. Boleh makan ya. Orang yang suka makan bisa kita deskripsikan macam-macam. Oke, terima kasih Ulwan sudah mengenalkan dirimu. Terima kasih, Mbak. Kita lanjut ke Fatul Laili. Ada di situ Fatul Laili? Fatul Laili Khairin Nisa. Ya, halo Mbak. Oke, coba boleh perkenalkan dirimu. Ya, ini yang disampaikan apa aja ya, Mbak ya? Sebutkan nama, asalmu, amanahmu di LPIM, dan satu kata yang kamu sekali. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatul Laili Khairin Nisa, biasa dipanggil Lala. Amanahnya di LPIM di bidang 1, mengelola tahsinul Quran. Lalu satu kata yang paling saya sukai, baik. Baik, oke. Dan kamu asalnya dari? Oh iya, asalnya di Jogja. Jogja. Orang Jogja itu memang terkenal dengan baik-baik. Oke, terima kasih Lala sudah memperkenalkan dirimu. Kita lanjut ke siapa lagi yang belum ya? Nikmah Wafikoh? Nikmah Faikoh. Salah, mohon maaf. Nikmah Faikoh ada di situ? Nikmah Faikoh. Ada? Sepertinya belum hadir ya? Belum bisa merespon maksudnya. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut ke Syahidah Ulia. Nanti kalau ada yang kesebut 2 kali bilang sudah gitu ya. Nah, takutnya kesebut. Syahidah Ulia? Ada? Syahidah Ulia? Syahidah Ulia? Oh, oke. Sepertinya sedang double mungkin. Ke timku sendiri deh. Isna Salihatul. Bisakah kamu berbicara untuk memperkenalkan diri sebentar? Oke. Oke, Mbak. Maaf ya, Mbak, ini rame. Oke, izin perkenalan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Isna Salihatul Mursyida. Dipanggilnya Isna, asalnya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian amanah di LPIM itu di Direksi 3 bareng Barokida. Satu kata yang menggambarkan tentang diri, Sumeh. Cuek. Oke. Teman-teman. Ya, terima kasih Isna. Isna lagi dapurnya. Oke, cuek. Kata-kata yang menggambarkan Isna sekali. Oke, tapi teman-teman perlu ketahui ya, ini Isna yang kemarin menjadi dapat amanah juga yang cukup berat, yaitu menjadi direktur CES. Nah, jadi di sana dia menjadi direktur, tapi di sini dia membantu bersama-sama Direksi 3. Itu Isna. Nah. Oke, lanjut kita ke siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum ya? Udah semua? Syahidah Ulia tadi belum? Udah belum ya? Syahidah Ulia? Meiza? Ya, Mbak. Oke, Meiza, boleh perkenalkan diri. Sebelumnya mohon maaf, belum bisa on cam, soalnya lagi double mic, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Meiza Maulida Munawaroh, biasa dipanggil Meiza atau Mei, asalnya dari Cilacap. Amanahnya sekarang di Hifdzil Quran. Satu kata yang menggambarkan apa ya, mungkin melankolis deh, Mbak.
Melankolis. Asik. Oke. Terima kasih Mei sudah memperkenalkan diri. Oke, ada yang belum perkenalkan diri? Bentar, aku cek dulu ya. Takut-takut memang ada yang belum. Faris. Tadi perkenalan belum ya Faris? Udah, Mbak. Oh udah, oke. Sorry Faris. Maaf nih, ini agak-agak udah berumur soalnya, jadinya agak-agak sering lupa. Ya, udah mulai pikun. Oke, lanjut. Siapa ya yang belum ya? Udah semua mungkin ya? Oke, sepertinya sudah semua. Sepertinya, semoga. Oke. Tinggal yang tadi belum respon Ulia ya. Nanti semoga ada kesempatan kita untuk bisa perkenalkan dan Ulia. Ya. Oke. Ya, nanti kalau ada yang belum perkenalkan lagi, boleh chat dan bilang, Mbak belum perkenalan gitu. Oke. Kita lanjut ke. Nah, semua sudah perkenalan ya. Saya sudah pada ingat dengan nama panggilan paling tidak dan satu kata yang menggambarkan diri sekali. Kenapa sih? Kok aku ambilnya adalah kalian harus menyebutkan satu kata gitu ya. Karena itu adalah satu hal yang menjadi first impression kalian. Ya. Jadi orang akan lebih mudah mengenal dengan suatu hal yang mudah, yang simple, yang itu bisa diingat dengan cepat. Nah, jadi satu kata itu adalah satu hal yang mudah dan simpel untuk bisa diingat kita semua. Jadi bisa langsung orang yang seperti ini mungkin seperti ini dan lain sebagainya. Gitu ya, itu adalah satu kata yang menggambarkan diri kalian yang sudah kalian sebutkan sendiri. Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke permainan yang kedua. Nanti masuk lagi. Oke. Ini ada yang ngechat tapi ya. Oke, kali gitu kita lanjut ke permainan selanjutnya adalah, jadi ini rules-nya adalah, ini aku akan berikan share screen, jadi aku akan share screen, dan ini semua harus bersiap, sama seperti tadi, ketika namanya muncul, ting, gitu ya, namanya tersebut, maka harus merespon dengan menjawab, dan ada satu pertanyaan yang akan diajukan. Ya, tapi pertanyaan ini masih berbentuk rahasia, tidak ada yang tahu, kecuali direksi 3 ya, kecuali dari direksi 3. Tapi mungkin posisinya juga akan teracak, ya. Direksi 3 juga mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Nah, nanti dari kalian ketika namanya muncul, harus menyebutkan angka yang paling disukai dari 1 sampai 18. Memilih satu angka saja yang paling disukai, dan menjawab pertanyaan yang muncul dari angka tersebut. Gitu ya? Oke, itu permainannya. Sekarang aku akan share screen dulu. White. Oh no, bentar. Jadi nanti akan ada spin. Aku akan memutar nama kalian semua satu persatu. Semoga tidak ada yang kelewat ya namanya ya. Dan nanti nama yang muncul harus menjawab, memilih nomor yang disukai dari 1 sampai 18 dan menjawab pertanyaan yang muncul. Ya, oke. Coba aku share screen. Oke. Nih ya, nama kalian semua udah ada semua, bener gak ya? Ada yang belum ada? Oke, yang tidak ada aku hapus dulu deh. Oke, ini belum hadir tadi. Oke, aku hapus dulu. Ya, ini ya. Oke ya, siap ya. Ini akan mutar dan nanti akan ada satu nama yang muncul selama mungkin 18 kali. Dan masing-masing akan memilih dari nomor 1 sampai 18. Gitu ya, akan ada muncul pertanyaan juga. Sekarang aku putar yang pertama. Hati-hati. Ini adalah cara kenal lebih jauh dengan diri kita. Oke, Fitriana, Aridel, masih di situ. Dirimu. Fitriana, apakah masih ada? Fitriana belum muncul nih? Belum ada ini? Belum ada. Tadi sudah ada, tapi terus kemudian
sedang menghilang? Ya, memang. Oke, mungkin ada barengan ya. Muncul. Ya, Mbak. Oke, Fitri. Oke. Fitri. Nama Fitri Iya. muncul jadi spin ya. Sekarang Fitri, dari nomor 1 sampai 18, Fitri pilih nomor berapa? 2. 2. Kita lihat ya, nomor 2 muncul pertanyaan apa ya? Ya, ceritain dong pengalaman Fitri ketika masuk di UNY pertama kali. Aduh. Apa ya? Dulu tuh kan ini sebelum masuk ke UNY, kan kalau di sekolah kita ada apa ya namanya ya? Kayak seleksi gitu kan, Mbak? Kayak seleksi. Terus sebenarnya tuh Fitri ini ya, belum ada kepikiran gitu ya untuk kuliah gitu. Kan mikirnya tuh mau langsung kerja kayak gitu. Jadi karena memang kalau dari sekolah kan langsung didaftarin semua gitu kan ya Mbak. Ada seleksi di sekolah kayak gitu. Dan alhamdulillah masuk kuota persen dari siswa yang ada di SMA kayak gitu. Kemudian lanjut ke SNMPTN. Terus alhamdulillah diterima gitu. Mungkin itu sih Mbak. Diterima di jurusan yang memang kamu sukai? Iya, di pilihan pertama. Oke, wow. Masuk dari jurusan, dari jalur undangan dan di jurusan yang disukai. Oke. Semoga perjalananmu sampai akhirnya selesai dari UNY pun selalu menyenangkan ya, Fitri. Iya, Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut, kita akan lanjut memperdalam perkenalan ke nama yang akan lihat sekarang. Nama Fitri udah dihapus, jadi Fitri tidak akan muncul lagi. Sekarang kita lihat siapa yang akan muncul yang kedua. Oke, Wafda. Wafda masih ada di situ. Ya. Oke, Wafda dari 1 sampai 18 yang belum muncul kecuali nomor 2 berarti ya. Pilih nomor berapa Wafda? Nomor 5. Nomor 5. Oke, kita lihat nomor 5 tentang apa ya? Cek. Impian terbesar kamu apa Wafda? Boleh menceritakannya? Berat banget ya. Satu aja. Mimpi yang mungkin boleh terdekat atau boleh yang terjauh. Apa ya? Ini sekalian minta doa ya. Betul, kita doakan, kita aminkan. Oke. Impiannya adalah bangun peternakan domba. Dah. Wow, amin. Peternakan apa? Biar spesifik kita doain juga nih. Domba. Domba. Kenapa nih? Kenapa Wafda ingin peternakan domba? Jarang-jarang orang ingin. Karena apa ya? Suka enggak ding. Karena emang udah biasa gitu mainan sama domba gitu. Jadi kayak pengen melihara, pengen punya peternakan gitu. Wow, amin. Semoga jadi juragan peternakan domba, jadi suplai daging domba juga yang pasti lezat, enak rasanya gitu ya. Amin ya Allah, semoga segera tercapai Wafda. Oke. Terima kasih Wafda. Kita lanjut, nama yang ketiga. Siapa yang akan muncul? Hati-hati. Kalian harus bersiap untuk bercerita. Bisa dulu nggak ya? Bisa nggak hadir ya sepertinya ya? Kayak aku lupa ngapus. Ada Nisa. Siapa yang aku maksud juga? Gak tahu, aku cuma ada nama Nisa sebenarnya. Gak ada. Oke, kita lagi ya, putar lagi ya. Lanjut lagi. Coba bersiap. Kalian harus bercerita cukup panjang ya, biar kita tidak sepi. Oke, Faiz. Nanti di situ Faiz. Kok Faiz sih panggilannya, bukan Faiz. Siapa tadi? Aduh, susah nyebut namanya.
Aduh, tolong dong. Izin menyampaikan Mbak, mohon maaf. Dia lagi ke stasiun. Oh, Gian lagi ke stasiun. Oke. Berarti kita ganti. Terima kasih sudah mengabarkan. Hati-hati di jalan ya. Kita lanjut. Oh ya, Gian ya panggilannya. Agak sulit namamu tersebut, mohon maaf ya. Jadi takut lidah ini terpeleset jadi salah memanggil nama. Oke, lanjut. Kita putar lagi karena dua orang sudah terlewat. Dua orang belum bisa untuk bercerita banyak. Neng, oke, lain. Masih di situ lain. Lain. Masih ada Lail? Laila. Oke, Laila. Dari 1 sampai 18 kecuali nomor yang sudah terbuka, kamu pilih nomor? Nomor 1. Nomor 1. Oke, kita lihat nomor 1. Teng. Oke, ini agak panjang ceritanya. Ceritain dong kamu tuh orang yang kayak gimana sih? Random. Random. Apa random? Ya tadi kamu pilih kata random. Dari kata random itu coba ceritakan. Dari sisi mana kenapa kamu bisa mengambil kata random? Ya kayak nggak jelas aja gitu sih Kak. Nggak bisa diem, kayak pengen explore lebih. Terus kayak kadang nggak enakan juga sama orang. Penasaran. Oke. Terus apa ya? Misal kayak gabut gitu ya suka gangguin orang. Oke. Jadi kerandoman itu adalah itu ya. Kamu suka bertindak dengan satu hal yang bikin orang kaget. Ini kenapa nih? Gitu ya. Kadang suka ngasih effort lebih juga sih. Oke. Pengen beda dari yang lain gitu. Beda dari yang lain. Oh, sip, cakep. Pas banget. Random tuh berarti memang agak beda dari yang lain ya. Keren, jadi keunikanmu sendiri. Terima kasih, Laila. Terima kasih kembali. Lanjutnya kita ganti. Oh, bentar. Ini ingat ya. Vivi, kalau waktuku udah terlalu habis, nanti keburu kalau misalkan udah harus masuk ke masa orientasinya dari Mas Evan, kabarin ya. Takutnya kelamaan. Oke. Oke, lanjut. Nama yang lain adalah Gasep, kalian harus bercerita banyak dari namaku sendiri. Gitu ya, oke, tapi nggak apa-apa. Karena aku juga masuk bagian dari peserta, jadi aku akan dipilihin lah, dipilih. Aku nggak tahu ya, aku udah lupa soal susunan pertanyaannya karena emang diacak deh. Aku sendiri yang bikin, enggak ding, bareng sama Isna, tapi aku yang mengacaknya dan aku lupa urutannya. Jadi aku akan memilih nomor berapa ya? 7. Oke, aku akan pilih nomor 7 ya. Apakah ini? Oh, lucu sekali. Kalau pengen jadi hewan, pengen hewan apa? Kalau dari aku pengen jadi hewan kelinci. Karena kelinci itu lucu. Dan kelinci adalah hewan yang aku suka dari dulu sekali. Tapi sangat disayangkan, kelinci itu sulit untuk diajarin dia bisa mandiri. Beda sama kucing dengan anjing. Nah, pengen pilih kucing, tapi aku geli sama kucing. Jadi aku nggak pengen jadi kucing. Pengen pilih anjing, tapi kita nggak boleh juga. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa juga jadi anjing. Ya. Jadi kalau mau jadi kelinci. Kelinci adalah pilihan yang mungkin cukup tepat. Kelinci adalah hewan yang sangat aktif. Dan mereka adalah hewan yang sangat sensitif juga. Dia adalah hewan yang menggemaskan juga. Jadi itu mungkin cocok dengan diriku. Ya, oke, itu dari aku terkait pertanyaan nomor 7. Lanjut, kita akan lihat lagi nama yang lain. Siapa yang muncul? Yeay, Salman. Sang MC harus bercerita banyak tentang dirimu. Memilih nomor berapa, Salman?
Karena saya suka nomor 10, saya pilih nomor 8, Mbak. Oke, boleh. Agak switch ya. Oke, kenapa? Karena Salman adalah orang yang santuy, jadi dia mengatakannya dengan santai sekali. Punchline-nya dapat. Lanjut. Oke, ini adalah pertanyaannya. Boleh dong di-spill makanan dan minuman favorit Salman. Dan sebutkan alasannya. Apa ya? Apa Salman? Atau suka semua jenis makanan? Iya, saya suka semua jenis makanan sih. Cuman mungkin apa ya? Ada yang nggak disuka seperti itu. Kalau nggak ada yang disuka? Nggak ada yang nggak disuka? Iya. Apa ya? Kalau jeroan suka juga? Ya, ya suka gitu sih. Adanya yang nggak disuka kayak gitu, Mbak. Oh, adanya yang nggak disuka. Oke, boleh deh yang nggak disuka. Boleh. Misal makanan itu ada durian kayak gitu ya. Saya nggak suka durian. Itu. Kenapa nggak suka durian? Durian itu makanan yang dicintai orang Indonesia sekali. Ya, aneh aja gitu ada yang orang suka makan durian kayak gitu. Aneh aja. Orang yang suka durian akan mengatakan aneh ada orang nggak suka durian. Orang yang nggak suka durian akan mengatakan hal yang sama. Baunya itu menyengat banget kayak gitu, Mbak. Jadi sama apa ya? Kayak enek gitu sih. Nek buat saya. Oke. Aneh banget gitu sih, nek ada orang yang suka makan durian. Aneh aja ada orang yang suka makan durian. Oke, terima kasih Salman sudah menceritakan makanan favorit. Jadi kalau ngasih Salman pas ulang tahun atau mau kasih amunisi, jangan kasih durian. Tapi boleh dikasih durian untuk ya ngejailin Salman. Ya. Terima kasih Salman sudah memberikan kelemahan dirimu. Lanjut, nama siapa yang muncul? Kita mungkin 2 orang lagi. Setelah 2 orang kita akan lanjut ke yang lainnya ya. Jadi mungkin tidak terbuka semuanya, tidak apa-apa. Oh, Isabella masih di sini, Isabella? Masih, Kak. Masih, oke. Isabella pilih nomor berapa dari 1 sampai 18? Yang Nomor belum terakhir. Nomor terakhir. Oh, salah, nomor 18 nggak ada deh, lupa. Mohon maaf, geser, ganti. Belum ke-save ternyata, ada dibikin belum ke-save. Berarti nomor 17, Kak. 17. Oke, kita lihat ya nomor 17. Apa ini? Ini menarik. Ceritakan dong pengalaman yang berkesan dari dirimu. Apa ya? Soalnya kalau yang berkesan biasanya itu aib, Kak. Jadi saya mikir dulu. Apapun deh, apapun yang terpikirkan dari kamu sekarang, langsung diceritain. Apa ini? Mungkin ini sih yang berkesan pas ini sih Kak, pas dulu pernah ikut lomba LKS gitu, perwakilan dari SMK, tapi ternyata nggak menang gitu. Itu berkesan banget. Nggak menang justru berkesan ya, daripada ketika menang ya? Iya, soalnya malah jadi titik awal perubahan gitu Kak. Wah, menarik. Oke, jadi yang berkesan karena memberikan suatu perubahan. Good. Oke, lombanya lomba apa, Isabel? Lomba akuntansi. Oh, akuntansi. Sekarang jurusannya? PGSD. Oke, karena apa memilih PGSD karena kalah di akuntansi? Itu juga termasuk faktornya. Oh, itu juga termasuk faktornya. Oke, menarik. Itu yang memberikan perubahan yang sangat signifikan. Jadi berkesan sekali. Good. Terima kasih Isabella sudah berbagi ceritamu. 1 orang lagi. Terakhir, kita karena terbatas waktu ya. Jadi 1 orang lagi yang akan muncul. Orang terakhir yang akan bercerita adalah... Hai, oke, kita harus mengenal direktur kita sendiri ya. Kita tidak boleh asing dengan direktur kita sendiri karena dia pemimpin kita, masa kita nggak kenal. Oke, Mas Evan, silahkan memilih nomor berapa Mas Evan? Ini di setting ya? Wah, terakhir kok Tidak aku. di setting, mohon maaf, Anda melihat sendiri. Terus ya oke, nomor 15 deh. 15, sepertinya lumayan panjang.
pas banget seperti Mas Evan. Memang ini pertanyaannya sangat cocok. Jadi kata yang dipilih Mas Evan adalah sangar. Sekarang ceritakan Mas Evan. Kenapa Mas Evan memilih kata sangar dan apakah itu berkaitan dengan pernah marah? Kemudian kalau marah obatnya apa biar kita nggak dimarahin? Ini kayaknya tahu ya, aku bakal milih nomor 15 ya. Ini Mas Evan tidak tahu pertanyaannya kan, bertanya saya juga tidak tahu Mas Evan. Oke, pernah marah nggak? Pernah ya, pasti pernah. Kalau lagi marah, obatnya apa? Obatnya ya marahin orang. Apalagi ya. Ya itu sih paling. Ya kalau lagi marah obatnya apa? Ya marahin orang, makan, terus ya habis itu mereda. Oke, kalau penyebabnya Mas Evan, penyebab yang paling bikin Mas Evan marah, yang nggak tahan untuk marahin, apa Mas? Biar kita nggak tahan itu Mas, takut nih, asli, ampun. Enggak, aku jarang marah ya. Siapa nih anak-anak kayak itu tahu aku jarang marah. Penyebabnya macam-macam sih. Biasanya ya masalah, ya biasa lah ya, masalah organisasi paling lembaga. Dulu aku pernah waktu ini nih masa-masa COVID kayak gini, minta kumpul begitu, kumpul. Terus anak asrama itu ini nggak mau, ya sulit gitu. Diminta izin. Sebenarnya boleh tapi harus izin. Nah, izinnya itu mengarahkan untuk semacam mengadu domba antar lembaga, begitulah pokoknya. Wow, pelik memang ya. Iya, tapi ya biasa lah, namanya juga organisasi ya. Oke, dan kondisi itu mungkin saat itu membuat Mas Evan marah. Oke, semoga selama Ya ketahuan deh aibnya nih. Semoga setahun kepengurusan ini kita tidak membuat Mas Evan sampai semarah itu ya Mas Evan ya. Mohon maaf. Enggak sampai. Kalau ada yang salah. Oke, cocok lagi pertanyaannya ya. Oke, karena terbatas waktu teman-teman, jadi mungkin perkenalan sampai sini dulu. Ketika nanti kita akan ada waktu lagi yang lebih panjang, kita akan bersama-sama gitu ya, lebih lanjut untuk memberikan pertanyaan dari masing-masingnya. Karena seru ternyata mendebak-debak akan mendapatkan pertanyaan apa, ya kan? Oke. Tapi karena sudah harus berlanjut, jadi mungkin dari saya selaku yang menggantikan MC ketika Mas agenda perkenalan, saya kembalikan ke MC yang sesungguhnya. Kepada Mas Salman, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vida atas perkenalan dan tipsnya gitu ya. Ya cukup seru gitu ya teman-teman. Semoga bisa kita semakin saling kenal satu sama lain gitu ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu orientasi yang akan dibersamai oleh direktur kita Mas Evan. Kepada Mas Evan, persilahkan. Ya, terima kasih atas sesinya ya. Terima kasih juga tadi Direksi 3 sudah mengadakan acara yang sangat keren ya, membuka aib masing-masing. Seru. Oh ya, buka keseruan masing-masing ya. Saya jadi nggak enak nih. Ya baik. Semoga kita semakin mengenal satu sama lain ya. Salah satu tahapan dari kita berukhuwah itu kan tafahum, saling memahami satu sama lain. Semoga kita bisa saling memahami ya. Terus masuk ke tingkat ukhuwah selanjutnya yaitu takaful, saling meringankan beban satu sama lain. Nanti kepuncakan tertinggi dari ukhuwah yaitu saling membuli ya, karena sudah biasa saking akrabnya gitu sampai bisa saling membuli ya. Katanya tingkat ukhuwah tertinggi gitu. Baik, saya izin mohon dijadikan host atau co-host ya biar bisa share screen. Jadi sedikit ingin mengenalkan LPIM dan ini direkam ya, karena bagian ini saya rasa bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Mungkin buat para pengurus harian di sini juga bisa membagikan ke ke staf, ke pengelola yang lain gitu, sehingga semuanya mendapatkan semacam orientasi ini. Ya, pertama ya selamat datang, ahlan wa sahlan di kepengurusan LPIM begitu.
Seharusnya periode berganti itu Januari ya, tapi saya sendiri juga diberikan amanah itu akhir Februari, bahkan seingat saya ya akhir Februari. Jadi memang agak terlambat seperti itu. Tetapi harapannya semoga tidak mengurangi profesionalitas kita, kinerja kita, kegiatan kita, tempat beramal kita. Abaikan ini ya fontnya ya, ini karena dari Microsoft-nya ya. Harapannya teman-teman bukan yang model ini ya, terlalu cepat menghakimi. Baik, sekilas tentang LPIM UNY, barangkali teman-teman sudah tahu, barangkali belum, sedikit mengenalkan. LPIM kepanjangan Lembaga Pendidikan Islam Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Pertama adalah lembaga pendidikan Islam, jadi kita berfokus kepada pendidikan Islam. Kemudian Mujahidin ini mewakili kita dari Masjid Al-Mujahidin UNY gitu. Jadi kita tidak terpisah dari masjid. Kemudian ada nama UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi secara institusi kita juga masih bagian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini di satu sisi kita cukup jauh terpisah dari UNY karena kita di bawahnya kepengurusan takmir, yang takmir itu di bawahnya takmir harian ya. Jadi di takmir itu ada takmir harian, kemudian BSO. Ya, takmir harian itu Mas Nizar dan kawan-kawan begitu. Kemudian takmir itu ada Prof Ajat dan seterusnya. Baru UNY ada Pak Rektor. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya kita masih bagian dari institusi Universitas Negeri Yogyakarta, tetapi sangat jauh. Jadi ya kadang-kadang tidak tersentuh begitu ya. LPIM UNY di Yogyakarta, didirikan di Yogyakarta 1 September 1995. Ada yang ada yang lebih tua dari LPIM di sini? Siapa itu yang bersuara? Ya. Wah, kok ada yang bersuara ya? Baik. Ya, teman-teman mungkin ada yang seumuran dengan LPIM ya. Ada yang lebih tua, lebih muda, rata-rata lebih muda ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah lebih tua dari LPIM. LPIM merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya nirlaba. Jadi kalau kita lihat di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, jadi LPIM itu sebenarnya tidak mencari untung begitu ya. Jadi kita bukan lembaga yang perusahaan, kita bisa berubah mencari apa saja, yang penting cari duit gitu ya. Bukan, tetapi memang fokusnya adalah lembaga pendidikan. Kemudian salah satu lembaga yang berada di dalam struktur takmir masjid UNY gitu ya. Saya masih masuk grup takmir masjid UNY, masih di bawah koordinasi Mas Nizar. Kemudian kita statusnya badan semi otonom bersama yang lain. Badan semi otonom di takmir Masjid Mujahidin itu ada perpustakaan, LPIM, kemudian Lazis UNY, dan juga Unit Usaha Mujahidin begitu ya. Jadi teman-teman di sini yang statusnya pengelola LPIM juga merupakan takmir ya. Jadi kalau teman-teman ada besok, kalau nggak salah hari besok ini ada tamu perdana takmir Masjid UNY, teman-teman bisa ikut bergabung ya, sah. Jadi pengelola LPIM seluruhnya juga merupakan keluarga takmir Masjid Mujahidin UNY seperti itu. Meskipun di sini juga ada yang mendouble ya, siapa aja? Asma, kemudian siapa ya? Iqbal Amanah ya nggak sih? Ya, dan Mas, cuman sering main aja. Ya, sering main aja ya. Siapa ya? Ya begitulah. Ya buat teman-teman yang double takmir juga di BSO nggak masalah. Kemudian fungsi kita adalah penyelenggara pendidikan keislaman di UNY. Jadi kita fokus di pendidikan keislaman. Kita tidak menyelenggarakan kuliah tandingan gitu ya, ngadain kelas tata boga bersama Mas Iqbal Amanah begitu, mengadakan kelas psikologi bersama Mbak Rofida gitu, enggak ya. Kita fokus di pendidikan keislaman gitu. Kecuali misalkan tata boga islami ya begitu. Visi LPIM sendiri adalah mewujudkan sumber daya insani yang memiliki integritas keislaman dan keilmuan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Masya Allah sekali. Artinya mahasiswa UNY seluruhnya adalah sumber daya insan
yang Islam ya, beragama Islam, yang kita perlu tingkatkan integritasnya dalam hal keislaman dan keilmuan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misi LPIM sendiri banyak. Yang pertama, mengadakan program perkuliahan dengan materi keislaman dan kepakaran. Ini sudah kita selenggarakan dengan oprek PSP ya, penerimaan santri baru, dan KBM yang akan berjalan. Kemudian kajian terhadap kebutuhan masyarakat Muslim guna pengembangan program pendidikan. Nah, mungkin ini kita perlu mengadakan semacam need assessment gitu. Masyarakat itu butuhnya apa sih di area UNY, sehingga kita bisa menyelenggarakan kajian yang bisa bermanfaat kepada mereka. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, by the way ini seluruhnya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi saya tidak mengarang atau menyusun sendiri, dan kita hanya menjalankan itu. Kemudian mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, ya artinya kita sangat terbuka sekali untuk kolaborasi ya dengan lembaga lain. Apalagi sekarang kan zamannya era 4C ya, dan C salah satunya adalah kolaborasi gitu. Jadi kita bisa membangun kolaborasi dan lain-lain. Kemudian melakukan pembinaan terhadap alumni pondok pesantren. Nah, ini salah satu misi yang penting dan spesifik ya, karena ini tidak dilakukan oleh lembaga lain, yaitu kita menjaring alumni-alumni pondok pesantren. Seperti di sini ada Mas Aang, begitu ya. Siapa lagi ya? Ada alumni pondok pesantren di sini? Mbak Vivi mungkin ya, pondok pesantren dulunya, kemudian ya, dan teman-teman yang lain juga ya. Kemudian menyebarkan Islam secara lebih luas dan masif, ya ini juga dilakukan oleh SKI, PKI, Takmir, mengembangkan dan menyebarkan wacana dakwah Islamiyah yang lebih komprehensif, ya ini tidak saya tebalkan karena juga dilakukan oleh lembaga lain. Nah, terbentuknya pusat referensi dan opini Islam yang profesional. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu fokus bahasan kita. Bagaimana nanti LPIM mungkin suatu saat menjadi pusat rujukan dalam hal pembinaan aktivis dakwah kampus begitu. Aktivis dakwah kampus itu perlu membaca buku apa saja, nanyanya ke LPIM gitu, karena kita punya segudang referensi. Mungkin ya seperti itu. Optimalisasi jaringan internal dan eksternal ya, ini biasa. Kemudian memberikan bekal dakwah bagi aktivis dakwah kampus UNY. Nah, ini juga penting ya. Ternyata kita juga memperhatikan aktivis dakwah kampus UNY seperti itu. Teman-teman yang berkegiatan di SKI, PKI, itu tugas kita untuk membekali mereka seperti itu. Nilai-nilai dan pedoman semangat LPIM. Oh ya, ini misi, harapannya kita perhatian di sini. Kemudian di ADART juga ada nilai-nilai pedoman dan semangat LPIM. 4 hal. Yang pertama adalah ukhuwah. Ya. Jadi pedoman kita dalam mengurus LPIM, dalam mengelola LPIM adalah ukhuwah. Kita basisnya adalah persaudaraan. Harapannya tidak ada rasa yang seharusnya tidak terjadi dalam ukhuwah. Misalkan zon, ya salah mencurigai satu sama lain begitu. Kemudian iri, dengki, dan seterusnya ya. Di dalam kita sesama saudara, kita patut saling mendukung satu sama lain. Ya, jika ada yang sakit di antara kita, kita silaturahim, kita jenguk, gitu ya. Kalau kewajiban seorang muslim ya kepada muslim yang lain, kalau ada yang meninggal di LPIM, kita bawa sampai ke kuburan. Nah, kan itu kan kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain ya. Kita nggak tahu loh kapan kita meninggal ya. Biasanya yang lebih tua kan ya, mungkin saya begitu. Seterusnya. Kemudian amanah begitu. Jadi pedoman kita membawa amanah ini, jadi kita perlu amanah dalam mengelola lembaga. Amanah itu bisa berarti dua, bisa berarti dia bisa mengelola bertanggung jawab atas jabatan atau atas tugas yang diemban, itu amanah dalam satu arti. Amanah yang lain dalam arti yang lain, sebenarnya dalam bahasa Arab amanah itu juga berarti jujur begitu ya. Jadi kita perlu memiliki kejujuran. Kalau pesan Ustadz Hasan Abdullah Sahal, al amanatu uswah ya, wal uswatu amanah. Amanah itu adalah contoh, dan contoh itu adalah amanah. Kita kalau
salah satu amanah kita adalah menjadi contoh karena kita seorang muslim begitu ya, apalagi seorang dai, maka ya itu sendiri adalah amanah ya, menjadi contoh itu juga amanah. Maka salah satu contoh yang harus dilakukan ya amanah. Jadi ketika orang menjadi contoh, dia harus berperilaku amanah ya. Nanti videonya dikirim aja lah, saya susah menjelaskan, tapi Ustadz Hasan menjelaskannya seperti itu. Nah, ada videonya itu. Cari aja di Google, amanah itu uswah begitu. Kemudian ilmiah, ya ini berarti kita fokus pada kegiatan keilmuan. Kita tidak melandasi amal kita dengan kira-kira dulu kayak gimana begitu, dengan semacam yang penting selesai ya, tidak ya, kita melandasi seluruhnya dengan ilmu begitu. Harapannya teman-teman juga perhatian dengan hal ini. Kemudian syariah ya, kita tidak melewati syariat Islam tetap kita jaga gitu ya. Kita tidak ada yang nanti menikah beda agama begitu dan lain sebagainya. Ups. Ya pokoknya kita pada kondisi-kondisi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja larangannya. Sederhana sebenarnya tugas kita. Itu nilai-nilai pedoman dan semangat LPIM. Harapannya ini terinternalisasi di dalam diri kita ya. UAIS ya. Ya gimana lah teman-teman, pokoknya diingat-ingat ukhuwah, amanah, ilmiah, syariah. Nah, setiap teman-teman mau menghubungi teman-teman sesama LPIM, setiap mau komunikasi atau beraktivitas di LPIM mungkin bisa selalu mengingat 4 hal ini. Kemudian teknis sedikit, ini struktur anggota LPIM. Jadi saya juga sendiri salah ya waktu mengidentifikasi nama-nama itu. Kita semua bukan pengurus LPIM, kita semua adalah pengelola gitu ya. Jadi nama resminya sesuai anggaran dasar itu seperti itu, pengelola. Kemudian di atas kita ada Dewan Pembina awalnya, ini ditunjuk oleh birokrasi UNY atau atas inisiatif pengelola. Nah, karena belum ada ditunjuk birokrasi UNY dan kita juga belum ada inisiatif pengelola, maka nanti mungkin kita bisa musyawarahkan siapa Dewan Pembinanya. Kemudian Dewan Pengawas adalah pihak yang diberikan amanah oleh musyawarah untuk memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga agar tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Dewan Pengawas ini adalah dewan yang dibentuk di musyawarah LPIM kemarin ya, ketika mewariskan LPIM ke pengelola selanjutnya. Nah, ini diisi oleh pengelola LPIM sebelumnya, Mas Aji dan kawan-kawan. Kemudian kita sendiri adalah pengelola, struktur dari atas ke bawah ya, mulai dari direktur sampai bawah itu adalah pengelola. Kemudian kita juga punya rekanan ya, bahasa proyek sekali ya. Kita punya pihak yang menjadi partner kita, yaitu asatid, merupakan pihak yang diberi amanah oleh pengelola untuk memberikan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas kepada para santri. Nah, jadi untuk saat ini mungkin saya sebutkan sedikit ya, barangkali nanti kurang. Di pengelola itu Madrasatul Labiyah ada Ustadz Andi Alif, ya, kemudian Ustadz Dedan Anjar, kemudian di Tahsin ada Ustadz Ja'far, kemudian di bahasa Arab ada siapa? Ya, bahasa Arab juga ada, gitu ya. Itu adalah para asatid yang kudu kita silaturahim. Kemudian yang terakhir santri ya. Santri adalah pihak yang mengikuti proses belajar di dalam kelas maupun di luar kelas bersama asatid. Nah, itu seluruhnya adalah bagian dari anggota LPIM. Anggota itu dari Dewan Pembina sampai santri itu anggota, dan kita di sini adalah pengelola, tempatnya di tengah, gitu ya. Nah, itu sedikit teknisnya. Kemudian pesan buat teman-teman sekalian. Ini kayaknya tadi tak slide animasi satu-satu, ternyata kok langsung muncul semua ya. Jadi nggak seru. Ya, yang pertama ini kebalik ya tulisannya, tajdid dunia, ya, pembaharui niat begitu. Entah teman-teman apa yang menggerakkan teman-teman ke LPIM sebelumnya,
Ya, apakah mungkin diajak atau sekedar memenuhi panggilan dari mentor, atau mungkin tertarik dengan lembaganya dan seterusnya, apapun itu, atau mungkin juga memang sudah ikhlas ya. Tetapi apapun itu, mari kita ikhlaskan niatnya di mengelola LPIM ini. Diperbaharui niatnya. Jika ada niat-niat yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhlaskan lagi begitu ya. Di sini mungkin kita tidak akan terkenal ya. Nggak ada orang LPIM kemudian ya mungkin ada ya. Jadi mentor kelas dunia atau jadi coach ya, atau jadi kepala sekolah ya, dan seterusnya. Mohon dihilangkan niat-niat itu. Niat kita ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua yang juga membuat kita perlu untuk memberikan nilai-nilai religiusitas di dalam setiap aktivitas di LPIM begitu. LPIM ini memang lembaga secara formal, tetapi dia tidak lepas dari nilai-nilai religius. Ya, sangat berkesan sekali jika teman-teman selalu mengawali aktivitas di LPIM barangkali memulai pesan dengan mendoakan begitu ya. Subuh gitu mendoakan sesama pengurus LPIM, mendoakan lembaganya. Saya rasa itu hal-hal yang sangat bernilai begitu ya. Dan doa itu memang tidak terdokumentasi ya. Teman-teman nggak kelihatan mendoakan LPIM begitu. Tetapi itu semua akan menjadi berkah dan balik lagi ke kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, pendidikan tidak sama dengan pembelajaran atau pengajaran. Ya. Bedanya apa pengajaran dan pendidikan? Ya, barangkali teman-teman di sini pendidikan kan, anak pendidikan kan pada tahu ya. Anak manajemen pendidikan ya. Vivi ya. Pendidikan tidak sama dengan pembelajaran atau pengajaran. Bedanya apa? Pengajaran itu memberikan sesuatu ilmu kepada orang lain begitu. Tetapi hanya secara teknis gitu ya. Sedangkan pendidikan itu ada nilai-nilai di dalamnya. Itulah yang membedakan. Kalau saya mengajari cara menjahit atau saya mengajari cara bercocok tanam, ya mungkin itu saya hanya menjadi pengajar. Tetapi kalau saya ajari kenapa kita perlu bercocok tanam, ya karena tanah ini adalah tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian padi-padi ini akan bermanfaat begitu. Kita juga perlu mendoakan. Nah, itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka pendidikan itu tidak sama dengan pendidikan. Dan lembaga kita adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga pengajaran. Maka setiap aktivitasnya harus ada nilai-nilai. Apa itu konsep SPP? Ya, kenapa santri membayar SPP? Ya, apakah itu hanya uang yang akan diberikan kepada pengelola, atau dia ada nilai-nilai penting yang harus kita jaga di dalamnya? Dia adalah amanah yang perlu kita sampaikan. Dia adalah kepercayaan dari santri. Ya, itu enggak sekedar uang yang disampaikan oleh santri. Ya. Kemudian maka dari itu ada pesan dari Imam Ghazali berkaitan dengan hal ini. Dulu Imam Ghazali mengatakan nahnu nata'alam bil julus. Dulu kita itu belajar dengan duduk. Ya. Fawadu al maqaid. Kemudian setiap pelajar dan juga guru itu diberikan bangku. Ya, kalau kita tahu kan pembelajaran dalam orang-orang Arab dulu kan duduk ya, lesehan. Ya kayak di Mas Muja begitu. Kemudian diletakkan bangku. Maka apa yang hilang? Doa atau wadu. Maka hilanglah rasa rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Orang-orang yang belajar sekarang jarang yang rendah hati, ya, merasa lebih pintar dari guru, merasa lebih pintar dari temannya, begitu ya. Ngajarin guru, ya. Kita sangat miris melihat video-video mungkin beredar pendidikan yang ya pelajar-pelajar yang tidak ada sopan santunnya dengan guru. Ya ini salah satu efeknya. Semua itu pesan pertama Imam Ghazali. Pesan kedua, nahnu nata'alam fil masajid. Dulu kita belajar itu di masjid. Ya, dulu tempat belajar itu ya masjid, bukan tempat lain. Ya. Kalau saya pengen belajar Islam ya datang ke Masjid Al-Azhar. Saya pengen belajar ya datang ke Masjid Madinah, gitu ya. Yang dikunjungi itu masjid. Masjid adalah pusat pembelajaran. Maka
Fabunia al-madrasah, ya, maka dibangunlah sekolah-sekolah. Maka fado al-barokah, maka hilanglah berkah. Dulu orang belajar di masjid berkah karena mereka selalu ingat bahwasanya apa yang dipelajari itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain, begitu ya. Mereka tidak terpisah dari masjid, dan LPIM ini suatu lembaga yang sangat bagus ya. Karena namanya sendiri itu tidak terpisah dari masjidnya, yaitu Lembaga Pendidikan Islam Mujahidin. Dan kita belajar di sini ya fokus pembelajaran Islam yang membuat kita mengorientasikan seluruh santri itu untuk ingat bahwasanya seluruh ilmu yang dipelajari itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabunia itu pesan kedua ya. Maka kalau orang mendirikan sekolah-sekolah, takutnya yang hilang adalah berkah, begitu ya. Jika dulu orang belajar ingat orientasi, karena dia tidak ingat orientasi, akhirnya belajar ilmu bisa digunakan semaunya, akhirnya hilanglah berkah. Dan yang terakhir, pesan Imam Ghazali adalah nahnu nata'alam lillahi ta'ala. Dulu kita belajar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya asyahadah, kemudian diberikan ijazah. Ya, ijazah. Teman-teman kan punya ijazah ini. Nah, fadoa al-ikhlas, maka dari itu hilanglah keikhlasan. Kalau dulu orang cukup belajar, oh ya saya tahu ilmu itu dan saya amalkan, selesai. Ya, nggak ada itu yudisium, wisuda, ya, pemberian gelar dan seterusnya. Nggak ada, tidak ada beda orang yang tahu dan orang yang tidak tahu dari namanya saja. Ya, nama Imam Syafi'i juga sama dengan nama imam-imam yang lain, tidak ada yang berbeda gitu. Tetap nggak ada gelarnya juga, tetapi karena keilmuannya dia, orang-orang akhirnya mengenal beliau. Nah, maksudnya tidak ada lembaga formal ya yang memberikan gelar itu. Maka dari itu yang menjadi masalah adalah ketika seseorang belajar hanya untuk mencari gelar. Nah, ini yang salah. Maka dari itu mari kita niatkan orientasi dan memahami pendidikan secara benar, gitu ya. Nah, ini kayaknya terlalu filosofis banget ya, jadi tegang kayaknya. Ya, harapannya dua hal ini yang membuat kita sadar ya akan nilai-nilai ideologi pendidikan, begitu ya. Saya sendiri juga dulunya kan bukan di UNY ya, saya dulunya itu jurusannya keselamatan kesehatan kerja, ya. Ilmu K3 kalau teman-teman tahu, ngurusin di bangunan atau di kantor-kantor. Kemudian karena tertarik di dunia pendidikan, saya pindah ke UNY begitu. Nah, makanya saya kuliah jurusan manajemen pendidikan. Tapi ya you know. Nah, kemudian yang ketiga, LPM saya rasa tempat belajar yang lebih leluasa ya. Ini kita kurangi ketegangan ya. Kita lebih enjoy dikit. LPM tempat belajar yang lebih leluasa. Teman-teman di sini tidak terlalu terjangkau birokrasi, jadi teman-teman nggak perlu ribet masalah nota dan lain sebagainya. Maka teman-teman bisa inovasi sebaik mungkin ya, sebanyak mungkin. Teman-teman bisa mau ngadain A, mau ngadain B, ya saya rasa sangat-sangat terbuka. Teman-teman mau menyelenggarakan A, ternyata di lembaga saya yang sana, yang SKI, UKKI, BEM dan lain sebagainya terkendala birokrasi. Ya udah adain aja di LPIM, insya Allah terbuka begitu ya. Ya meskipun ada poin-poin kecil yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi insya Allah kita bisa jadi tempat teman-teman untuk lebih leluasa. Tapi ya gitu, karena kita tidak ada birokrasi ya kita nggak punya duit, gitu ya. Jadi uangnya mau gue cari sendiri. Gitu. Untuk transparansi kita mendapatkan warisan dari pengurus sebelumnya, yaitu yang real ya, yang real bisa kita kelola yaitu sebesar 540.000 begitu ya. Yaitu sedikit sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena kita lembaga juga mendapat kepercayaan dari santri juga, maka kita juga bisa mengelola uang setelahnya begitu. Yang jelas teman-teman jika ada hal yang ingin dilaksanakan ya pengen terselenggara sesuatu bisa disampaikan. Harapannya tidak lepas dari visi dan misi kita.
pesan berkaitan dengan hal ini, saya dulu pernah menyampaikan ini di lembaga lain, yaitu inisiatif yang salah. Ya, teman-teman punya inisiatif tapi salah, itu lebih baik daripada menunggu instruksi yang tidak pernah terlaksana, begitu ya. Jadi teman-teman ternyata di salah satu program LPIM atau salah satu misi LPIM ada menjalin kolaborasi atau kerjasama. Jangan yang itu deh, yang lain. Ada berkaitan dengan membina anak pesantren, begitu ya. Nah, ternyata masuk santri baru nih, penerimaan mahasiswa baru. Kemudian tidak ada instruksi untuk menyelenggarakan agenda mengumpulkan seluruh santri alumni pesantren. Tiba-tiba teman-teman inisiatif gitu ya. Ya saya rasa itu lebih bagus daripada tidak terlaksana karena itu ada di salah satu visi misi kita. Yang penting argumennya ada begitu ya. Dan lebih baik lagi kalau kita komunikatif gitu ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, let's catch up. Bahasa Inggris banget ya, Inggris ya. Maksudnya mari kita saling mengejar begitu. Saya rasa teman-teman di sini juga menyadari SDM kita, bukan kita itu bukan UNY, SDM seluruh Indonesia itu tertinggal ya, tertinggal dalam hal membaca misalkan. Kita urutan nomor 2 terakhir, nomor 3 terakhir dari sekian negara, dari 70 negara. Itu artinya kan kita tertinggal banget. Maka ayo kita mengejar begitu. Kita banyak-banyak insight, banyak-banyak membaca begitu ya. Coba bacanya bahasa Inggris. Saya rasa teman-teman sudah belajar bahasa Inggris begitu ya. Itu dipakai ya, langganan email dari McKinsey, Nielsen, kemudian buku-buku bahasa Inggris misalkan kemarin yang baru terkenal itu Mark Ronson ya. Saya rasa teman-teman sangat keren banget ini yang terkenal ini Mark Ronson ya. Mbak Rafida mungkin tahu ya ini. Atau kalau mau yang lebih ini ya yang paling baru Psychology of Money dan seterusnya, itu saya rasa buku-buku yang teman-teman bisa menambahkan wawasan. Jadi tidak menutup diri dari bacaan-bacaan yang lebih banyak begitu. Kemudian juga teknologi ya. Zoom, jangan kaget dengan Zoom. Padahal Zoom ini hanya salah satu software perkantoran ya, masih banyak yang lain. Teman-teman, kita bisa belajar Miro, ya, salah satu software untuk berbagi papan tulis begitu ya, papan tulis online. Kita nggak bisa nempel-nempel di sekre LPIM sekarang. Maka tadi misalkan kita mencatat nama asal daerah di mana, lebih baik kita pakai Miro. Nanti kita tempel-tempel kegiatan kita, rencana kita, itu semacam papan tulis online Miro. Mungkin teman-teman juga pernah dengar platform kolaborasi seperti Trello atau mungkin Slack. Slack itu aplikasi pesan dan seterusnya. Jadi teknologi tolong sama-sama kita tingkatkan. Kita harusnya punya website, Lembaga Pendidikan Islam LPIM, orang cari info harusnya kita punya website. Nah, maka teknologi mari kita kejar begitu ya. Jangan gara-gara kita di SKI PKI yang mungkin seperti itu aja kemudian kita tidak meningkatkan diri begitu. Teknologi mari kita gunakan. Nah, kan di sini tuh usianya berbeda-beda ya. Di sini ada yang angkatan 18, 17, 16, angkatan paling muda ada 20. Nah, mari saling berbagi gitu. Soalnya di sini ada yang sudah kerja, ada yang masih di mahasiswa begitu ya. Di sini, nah itu kan bisa saling mengabari dunia kerja itu seperti apa, profesionalitas itu seperti apa itu KPI ya, Key Performance Indicator, apa itu OKR, Objective Key Result dan seterusnya. Ya, bahasa-bahasa dunia kerja ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa kan, LPIM kan bisa seperti itu. Nah, harapannya begitu ya, kolaborasi juga. Karena saya rasa LPIM kolaborasi terkuatnya adalah dengan Kiroati, ya, itu kolaborasi yang sangat ideal dan sangat baik sekali. Maka kalau kita bisa menambah lembaga-lembaga lain yang kita ajak kolaborasi itu lebih baik lagi begitu. Teman-teman punya ide kolaborasi dengan mana dan seterusnya, itu lembaga luar ya.
itu juga boleh. Lembaga internal apalagi UKKI, SKI, kemudian apalagi CES, mungkin CES kan direkturnya juga ada di sini ya, kita ajak kolaborasi begitu. Atau nalar pemuda mungkin ya yang sudah tidak ada itu, dan seterusnya. Terakhir, keep legacy alive ya. Ini warisan lembaga, jadi yang pertama tugas kita membina ya. Saya rasa teman-teman bisa mengaktifkan kegiatan pembinaan ini di tempat masing-masing lah, di fakultas, atau kalau mau membina di LPIM juga boleh begitu ya. Diajak adik-adiknya, kenalannya untuk ya bantu-bantu LPIM begitu. Nah, itu bagian dari pembinaan. Kemudian yang kedua, warisan pengurus. Nah, ini juga penting ya. Jangan sampai ya tahun ini sebenarnya saya rasa agak lama itu ketika konfirmasi pengurus ya. Jadi kenapa kita terlambat dalam PSB? Karena masa paling panjang setelah penunjukan direktur itu adalah penunjukan pengurus-pengurusnya gitu. Jadi itu cukup lama konfirmasi, apalagi bukan saya yang bertanggung jawab begitu. Pengurus sebelumnya yang harus konfirmasi. Akhirnya ya kita agak sedikit terlambat. Nah, harapannya tahun depan kita bisa membina dan mewariskan itu dengan cepat, tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kita jaga kebersamaan ini, kemudian nilai-nilai ini, kolaborasi ini dengan baik sampai istiqomah hingga akhir kepengurusan nanti. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan, pesan untuk seluruh pengurus. Harapannya kita bisa internalisasi bersama, kita wujudkan bersama, dan kita berdoa semoga senantiasa istiqomah seperti itu. Mungkin itu pesan dari orientasi dan pesan ya, sedikit pesan. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Mas Evan atas penyampaian orientasinya gitu ya. Gambaran secara umum terkait LPIM itu seperti apa gitu ya teman-teman. Sekaligus tadi beberapa pesan yang disampaikan Mas Evan gitu. Ya, selanjutnya yaitu acara yang terakhir gitu ya teman-teman, yaitu penutupan gitu ya. Berhubung sudah selesai seluruh rangkaian acara gitu ya teman-teman. Pada pagi hari ini, maka dari itu mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini gitu ya dengan membaca hamdalah sama-sama dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin demikian begitu ya teman-teman untuk agenda pertemuan temu perdana pengelola LPIM tahun 2022 gitu ya. Semoga agenda ini bisa merekatkan kembali gitu ya ukhuwah kita dan silaturahmi kita gitu ya, sehingga bisa bersinergi untuk mengelola LPIM tahun 2020 ini menjadi lebih baik gitu ya dan lebih bermanfaat bagi UNY secara umum gitu, teman-teman. Ya, mungkin demikian ya teman-teman agenda pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf kalau banyak salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.